Masya Allah. Semua yang hadir pada semangat merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anara al-wujuda wal kainati bi miladin nabiy Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, ma sya'allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah, ma sya'allah, la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah, ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, ma sya'allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kita muliakan bersama, yang kita hormati bersama, guru kita Al-Habib Muhsin bin Hasan Abu Fudail hafizahullah wa ra'ah, segenap ibu-ibu, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita memanjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana luar biasa pada siang hari ini Allah memberikan kepada kita kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita kucuran nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada siang hari ini luar biasa perkumpulan yang begitu berkahnya, perkumpulan yang begitu agungnya, yang mana perkumpulan demikianlah yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumur rahmah wa ghashyathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kelompok berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berkumpul di masjidnya Allah, Masjid Al-Ghulam. Masya Allah, Masjid Al-Ghulam. Al-Ghulam ini artinya anak muda. Berarti yang kumpul di sini semuanya masih muda. Walaupun umur sudah kepala 4, kepala 5, tapi jiwanya masih jiwa muda, insya Allah. Jadi tidaklah suatu kelompok berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan amal-amal yang baik. Mereka berkumpul untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang kita lakukan sekarang di sini. Di sini kita memperingati daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mempelajari apa yang mereka baca. Membaca maulid, memperingati maulid, mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaannya yang Allah berikan kepada mereka? Illa nazalan alaihimus sakinah. Kecuali yang pertama, Allah berikan kepada kelompok tersebut ketenangan. Sekarang ibu-ibu yang hadir di sini merasa sedang gelisah atau sedang tenang? Ya, jadi itu. Pasti di sini kita akan merasakan
ketenangan yang Allah berikan kepada kita yang berkumpul di sini. Wa haffathumur rahmah. Kemudian Allah kucurkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan pandangan yang luar biasa untuk kita yang berkumpul di masjid ini. Allah berikan rahmat yang begitu banyaknya, yang tidak terhingga lagi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita yang berkumpul di sini. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Kemudian yang ketiga, malaikat ikut kumpul di sini. Malaikat ikut kumpul di sini. Ya, di sini walaupun bukan malaikat langit, ibu-ibu di sini adalah malaikat bumi. Ibu-ibu di sini adalah malaikat bumi. Kenapa demikian? Karena ibu-ibu di sini luar biasa melakukan amal-amal yang baik, melakukan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain ibu-ibu di sini ada malaikat sebenarnya. Ada malaikat ikut kumpul di sini. Dan malaikat tidak akan ikut kumpul dengan manusia, melainkan dengan perkumpulan-perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, keutamaannya wa dzakarahumullah fi man indah. Dan mereka yang berkumpul tersebut Allah sebut-sebut nama mereka di hadapan para penghuni langit. Allah banggakan kita di hadapan para penghuni langit. Yang mana penghuni langit itu semuanya orang-orang baik. Para arwah para anbiya, arwah para nabi, arwah para orang soleh, para malaikat. Mereka semua adalah penghuni langit. Nah, Allah banggakan kita. Allah banggakan nama ibu satu-satu Allah kenalkan dengan malaikat. Allah kenalkan dengan para nabi. Jadi kita semua di sini dikenal oleh para penghuni langit. Dan yang dikenal oleh para penghuni langit itu hanyalah mereka orang-orang yang baik. Jadi alhamdulillah kita berkumpul dengan perkumpulan yang baik, mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat, dan Allah banggakan kita di hadapan para malaikat. Allah banggakan kita di hadapan para nabi-nabi dan para rasul. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Ibu-ibu, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak lupa kita selalu mengirimkan, kita hadiahkan, kita selalu basahi lidah kita untuk mengirimkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berkat beliaulah kita bisa mengenal Islam. Jasa Rasulullah, Bu. Jasa Rasulullah untuk kita selaku umatnya itu sangat luar biasa. Sangat banyak. Mungkin kita kalau untuk membalas semua jasa Rasulullah tidak akan mampu. Salah satu saja jasa Rasulullah untuk kita bisa kenal dengan agama Islam. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mendapatkan keutamaan daripada ibadah yang kita lakukan. Kita bisa selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita ini masih dalam kehidupan jahiliyah. Jadi orang-orang yang hidup sebelum Rasulullah diutus, mereka disebut kaum jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Jahiliyah itu nisbah kepada kebodohan. Jadi mereka yang belum mengenal Allah, mereka yang belum mengenal dengan dakwah Rasulullah, mereka disebut adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Satu contoh aja, mereka menyembah berhala. Orang kafir terdahulu, orang jahiliyah yang belum kenal dengan Rasulullah, itu mereka menyembah berhala, patung dari batu disembah. Tidak masuk akal. Bahkan ada yang lebih aneh lagi, mereka ada buat berhala dari roti. Dari tepung dibikin jadi bentuk patung, disembahnya. Pas lagi disembah lama-lama, yang nyembah ini lapar. Hingga depan apa ada roti bentuk patung, makannya roti. Jadi dia makan
makan Tuhan dia sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Itu kebodohan yang ada sebelum zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kita memeluk agama Islam. Kita semua berkumpul di sini pasti semua agama Islam kan? Ada yang non Muslim di sini? Enggak ada. Pasti semuanya agama Islam. Jadi itulah Islam yang membuat kita mengenal satu sama lain. Agama Islam yang membuat kita bisa bersilaturahmi satu sama lainnya. Agama Islamlah yang membuat kita bersatu kuat. Kalau bukan karena Islam, kita tidak akan berkumpul di sini. Dan tidak akan ada Islam kecuali datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Begitu luar biasa jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita semua. Maka dari situlah kita harus selalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk ke dalam ceramah yang insyaallah akan saya sampaikan, saya mau mengenalkan diri, Bu. Saya mau mengenalkan diri. Mungkin ibu-ibu baru pertama kali lihat saya di sini. Saya ini murid Habib Muhsin. Jadi Habib Muhsin mengajak saya ke sini ikut berdakwah dengan beliau. Tadi sudah disebutkan nama saya Habib Syakir. Habib Syakir bin Syahab. Saya ikut Habib Muhsin untuk dakwah di sini, insyaallah bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya, Bu, apa manfaat kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa manfaatnya, Bu? Ada yang bisa jawab, Bu? Apa manfaat dari memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang bisa jawab? Jadi harus kita pahami apa manfaat tujuan kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui tujuan yang paling utama kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dan tidak bukan agar kita mengenal dan mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita kumpul di sini, Bu. Kita kumpul di sini cuma sekedar adat. Datang bulan Maulid, Rabiul Awwal ini harus diadakan Maulid. Jangan sampai adat lepas. Kalau niat hadir karena adat, gak ada gunanya, Bu. Gak ada kita dapat manfaat berkumpul memperingati Maulid Nabi. Jadi jangan sampai berkumpul memperingati Maulid Nabi hanya karena adat. Tapi jadikanlah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah. Kalau memang tujuan kita ibadah, pasti bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau adat, gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuan pertama, jadikan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah ibadah untuk mengenal dan mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kita bahas tentang Maulid, di sini kita mau kenalkan dulu sedikit. Mau kenalkan sedikit daripada siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, sekarang saya mau tanya, Bu, tanggal Rasulullah dilahirkan, tanggal lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kapan, Bu? Kapan, Bu? 12 Rabiul Awal. Tahu semua 12 Rabiul Awal. Hari apa, Bu? Hari Senin. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun gajah atau tahun berapa ini? Tahun berapa, Bu? Nah, jadi salah, Bu. Kalau hijrah itu hitungannya setelah Rasulullah hijrah. Nah, jadi tahun Rasulullah lahir tahun gajah, benar. Itu gelar tahunnya, Bu. Bukan tahunnya, bukan bilangan tahun. Kalau tahun gajah, gelaran tahun Rasulullah lahir. Dinamakan tahun gajah karena kita tahu kan, pasukan bergajah
pasukan Abraha datang mau ngehancurin Ka'bah, tapi Allah binasakan mereka. Allah binasakan, nggak ada yang bisa ngehancurin Ka'bah karena Ka'bah itu milik Allah. Kalau sudah punya Allah, Allah yang jaga. Jadi pas datang pasukan gajah mau nyerang Ka'bah, kenapa ini pasukan gajah menyerang Ka'bah? Karena iri. Jadi si Abraha ini dia punya kerajaan di negeri Yaman. Punya kerajaan di negeri Yaman. Dia lihat orang Arab setiap tahun datangin Ka'bah. Setiap tahun datangin Ka'bah, keliling di Ka'bah, memuliakan Ka'bah itu orang Arab. Jadi si Abraha ini mau bikin tandingan. Dia bikin gereja yang besar. Yang megah, yang indah di negeri Yaman, di tempat kerajaannya. Tujuannya biar orang Arab datang di sini aja, Ka'bah itu bentuk kota. Gak ada bagusnya. Nah, ini gereja aku bagus, kata Abraha. Datangin gereja aku. Tapi tetap sudah bangun gereja gede-gede, tetap gak ada yang datang. Akhirnya ini marah. Ini kurang ajar Ka'bah itu. Mau dihancurinnya. Dia datang ke Mekah, mau ngehancurin Ka'bah dengan pasukan bergajahnya. Orang-orang Quraisy di kota Mekah pada takut, gak berani mau melawan pasukan Abraha. Karena ada gajah, di Arab gak ada gajah. Ini gajah dia bawa dari Yaman. Udah, mereka semua keluar dari kota Mekah, bersembunyi di balik-balik bukit di pinggiran kota Mekah. Akhirnya datang si pasukan Abraha tadi dengan gajah-gajahnya, mau menghancurkan Ka'bah. Tapi setiap gajahnya diarahkan ke Ka'bah, itu langsung belok ke kiri. Datang lagi ke Ka'bah, belok ke kanan. Gak mau itu binatang gajahnya untuk nabrak Ka'bah. Di saat itulah Allah kirim pasukan Allah Subhanahu wa taala. Itu Abraha ngirim pasukan gajah. Gajah itu besar. Tapi Allah binasakan dengan pasukan yang kecil. Apa pasukannya, Bu? Burung ababil. Besar apa kecil burung ababil? Besar gajah apa besar burung? Besar gajah, gak mungkin besar burung. Tapi ini burung bisa ngehancurin pasukan bergajah. Ini burung datang dengan 3 batu. Dia bawa tiga batu. 1 di paruhnya, 2 di kakinya. Itu batu diambil dari api neraka. Batunya diambil dari api neraka. Dan setiap batu itu sudah ada namanya masing-masing. Dari setiap pasukan si Abraha tadi. Jadi itu batu jatuh di kepala, tembus ke bawah, tembus badan, langsung istiap orang itu, langsung mati. Bahkan ada di antara pasukan Abraha berusaha kabur dari Mekah. Ini ada bala tentara Allah mau menghancurin kita, kabur dari Mekah. Tapi walaupun mereka kabur dari Mekah, itu dikejar sama burung tadi, karena itu batu udah punya nama masing-masing. Akhirnya semuanya is dead, semuanya mati. Itu bala tentara dari Allah Subhanahu. Jadi itu tahun gajah. Di tahun itu tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu gelar tahunnya. Nah sekarang kalau secara bilangan tahun berapa, Bu? Tahun berapa Rasulullah lahir? 571. Hampir benar, Bu. Hampir benar. Tadi ada yang jawab sebelum tahun Hijriah. Itu salah. Kalau Hijriah itu adanya setelah Rasulullah hijrah. Hitungan 1 Hijriah itu setelah Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Jadi waktu Rasulullah lahir belum ada tahun Hijriah. Adanya tahun Arab aja. Adanya bulan Arab. Tahunnya masih pakai Masehi. Nah kalau Masehinya tahun 671. Beda 100 tahun, Bu. Bentar 100 tahun. Ya beda 100 tahun. Jadi yang benar 671 Masehi. Jadi Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun 671 Masehi. Bertepatan dinamakan tahun gajah. Sekarang, Bu, saya mau tanya lagi. Nama ayahnya Rasulullah siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi nama ayah Rasulullah adalah Abdullah. Nama kakek Rasulullah dari sebelah ayah Abdul Muttalib. Sekarang ibunya Rasulullah siapa namanya? Siti Aminah. Binti. Ayo, sekarang kakek Rasulullah dari sebelah ibu. Kalau dari sebelah ayah tahu semua Abdul Muttalib.
Nah sekarang kakek Rasulullah dari sebelah ibu. Aminah binti siapa? Ayo, ada yang tahu Bu? Yang sebelah sana ada yang tahu nggak? Yang di sini jawab Aminah binti Wahab. Jadi itu kakek Rasulullah dari sebelah ibu, Aminah binti Wahab. Kemudian Rasulullah itu kan kita ketahui lahir dalam keadaan yatim. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Nah, kapan ayah Rasulullah meninggal? Kapan ayah Rasulullah Abdullah ini meninggal? Ada yang tahu apa? Ibu yang di belakang kayaknya diem aja. Ada yang tahu nggak Bu? Ayah Rasulullah kapan meninggal? Yang depan aja deh. Ada yang tahu nggak? Kapan ayah Rasulullah meninggal? Oh, pada diam semuanya ini. Dah kita kasih tahu aja. Ayah Rasulullah itu meninggal di saat umur Rasulullah masih 6 bulan. Tapi dalam kandungan. Rasulullah 6 bulan dalam kandungan, ayah Rasulullah pergi berdagang. Jadi kalau orang Arab dulu itu kerjaannya dagang aja. Gak punya pabrik orang Arab. Gak ada jadi buruh, gak ada. Semuanya dagang aja. Ya hatta Rasulullah pun pernah berdagang. Jadi ini ayah Rasulullah, pas Rasulullah masih dalam kandungan, beliau berdagang. Dan di perjalanan pulang itu dicabut nyawanya oleh Allah, meninggal di pertengahan jalan, tepatnya di kota Yathrib. Bukan Madinah, tapi Yathrib. Emang Madinah, tapi nama Madinah itu setelah Rasulullah hijrah. Sebelum Rasulullah hijrah, nama kota Madinah itu adalah Yathrib. Yathrib. Ya, ini bapak Rasulullah meninggal di kota Yathrib, yang tidak lain adalah Madinah. Itu waktu meninggal bapaknya Rasulullah SAW. Yatim. Rasulullah lahir di dunia dalam keadaan yatim. Luar biasa. Dari kecil sudah tidak ada orang tua. Bahkan besar sedikit ibunda Rasulullah meninggal. Nah sekarang kapan ibunda Rasulullah meninggal? Di umur berapa? Di umur Rasulullah berapa ibunda beliau meninggal? Umur berapa deh? Ini ada yang jawab. Ada yang jawab. Ibu-ibunya nggak jawab. Adiknya lebih tahu. Umur 6 tahun. Di umur 6 tahun Rasulullah ibunda beliau meninggal. Jadi Rasulullah yatim piatu, gak ada ayah, gak ada ibu, anak semata wayang. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil sudah menghadapi kerasa hidup. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah sudah mandiri dari kecil. Setelah ibunda Rasulullah meninggal, pindah ke pengasuhan Rasulullah. Nah sekarang kepada siapa? Rasulullah diasuh oleh siapa? Setelah ibunda beliau meninggal, sama siapa Rasulullah meninggal? Sama kakeknya, sama Abdul Muttalib. Tapi dengan Abdul Muttalib tidak lama Rasulullah meninggal. Abdul Muttalib. Nah, sekarang kapan kakek Rasulullah meninggal? Di umur Rasulullah berapa kakek Rasulullah meninggal? Ada yang tahu Bu? Bu, tahu Bu? Di umur berapa kakeknya Rasulullah meninggal? 10 tahun. Ada yang jawab 10 tahun? Berapa Bu? 12 tahun. Yang di sini 12 tahun. Yang di sini berapa? 12 tahun. Ayo, ada perbedaan pendapat. Enggak tahu. Langsung enggak tahu Ibu. Ya udah kita kasih tahu aja. Jadi kakek Rasulullah meninggal di umur Rasulullah 8 tahun. Bukan 12 tahun Bu, tapi 8 tahun. Cuma 2 tahun Rasulullah sama kakeknya. Akhirnya dengan wasiat dari Abdul Muttalib, pindahlah ke pengasuhan Rasulullah kepada salah satu paman beliau. Sekarang siapa pamannya? Abu Thalib apa Abdul Muttalib? Abu Thalib. Jangan kebalik ya. Abu Thalib paman Nabi, Abdul Muttalib kayak Nabi, mirip-mirip ya, ada Thalib-Thalibnya ya. Tapi Abu Thalib paman Nabi. Jadi itu setelah kakek Rasulullah meninggal, pindah ke pengasuhan Rasulullah kepada Abu Thalib. Dan ini dengan wasiat dari kakek Rasulullah. Jadi paman Rasulullah banyak Bu. Paman Rasulullah banyak, bahkan di riwayatnya ada 10. Paman Rasulullah ada 10 dan bibi Rasulullah ada 4. Jadi saudaranya ayah Rasulullah ada 14. Tapi ada yang sekandung dengan ayah beliau, ada yang beda ibu sama ayah beliau. Di antara paman Rasulullah ada yang memusuhi Rasulullah. Yang paling terkenal
Siapa Bu? Paman Nabi yang paling memusuhi Nabi. Siapa Bu? Abu Jahal apa Abu Lahab? Beda pendapat. Ayo, Abu Jahal apa Abu Lahab? Abu Lahab yang benar. Kalau Abu Jahal lain lagi. Dua-duanya musuh Nabi. Tapi yang paman Nabi itu Abu Lahab. Ini Abu Lahab musuhin Nabi. Nah, jadi kepengasuhan Rasulullah pindah ke Abu Thalib. Kenapa ke Abu Thalib? Karena Abu Thalib ini adalah paman Rasulullah yang sekandung dengan ayah beliau. Kalau Abu Lahab beda ibunya sama Rasulullah. Ada lagi paman Rasulullah namanya Abbas. Ada lagi paman Nabi namanya Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Umurnya gak beda jauh sama Nabi. Beda cuma 3 tahun. Cuma 3 tahun tua lah Abbas dari Rasulullah. Tapi itu paman Nabi. Jadi ini Rasulullah kepengasuhannya pindah ke Abu Thalib. Kemudian bertanya lagi, di umur berapa Rasulullah SAW menikah? Umur berapa? 25 tahun. Jadi kalau ada pemuda sampai 25 tahun belum nikah, itu berarti dia nggak ngikutin sunnah Nabi. Benar nggak kalau omongannya gitu? Enggak juga lah Bu, enggak juga. Nih, intinya Rasulullah menikah umur 25 tahun. Tapi kalau masalah nikah, kalau seorang pemuda sudah ada kemampuan, ya udah nikah, jangan nikah, jangan mundur nikah. Yang perempuan juga kalau sudah ada kemampuan udah bisa nikah, jangan diundur, jangan cuma ta'arufnya lama tapi nggak nikah. Apalagi sekarang naudzubillah yang namanya pacaran, nggak boleh. Apa hukum pacaran? Haram. Bertemunya antara lawan jenis, berpegang dengan lawan jenis, itu hukumnya haram. Jadi pacaran hukumnya haram. Nah ini Rasulullah kita umur 25 tahun. Nah sekarang siapa istri pertamanya Rasulullah SAW? Siapa? Khadijah, bukan Adijah Bu. Khadijah binti. Ayo, mertuanya Nabi siapa namanya? Ayahnya Sayyidah Khadijah. Khadijah binti. Ada yang tahu Bu? Binti apa kasih binti? Beda Bu, dari istri yang lain. Ayahnya Khadijah siapa? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah. Itu istri pertama Nabi SAW. Umur antara istri Rasulullah yang pertama ini dengan Rasulullah beda jauh. Siapa yang lebih tua? Istri apa suami? Istri yang lebih tua adalah Sayyidah Khadijah dibanding Rasulullah SAW. Dan beda umurnya lumayan jauh, 15 tahun. Jadi Sayyidah Khadijah umur 40 tahun dan Rasulullah berumur 25 tahun. Tapi jangan disamain dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang umur 40 tahun udah ada uban mungkin yang cewek-ceweknya. Kalau Sayyidah Khadijah umur 40 tahun kayak anak umur 20 tahun zaman sekarang. Jangan disamain. Jadi masih luar biasa Sayyidah Khadijah. Menikah di umur 25 tahun. Kemudian di umur berapa Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala? Di umur berapa Bu? Umur 40 tahun. Dan di mana? Di mana dapat wahyunya? Di rumah. Di Gua Hiro. Kirain di rumah jawabannya. Rasulullah di Gua Hiro. Jadi pada saat Rasulullah SAW sudah mendekati umur 40 tahun, hubbiba ilaihil khala dalam hadis. Rasulullah senang menyendiri. Sampai saatnya beliau menyendiri di Gua Hiro tadi, bawa bekal dari Sayyidah Khadijah, disiapin bekal, naik ke Gua Hiro. Gua Hiro tinggi Bu. Gua Hiro tinggi mungkin yang umroh tahu. Yang umroh tahu tinggi Gua Hiro itu. Rasulullah naik ke Gua Hiro dan guanya nggak besar. Guanya nggak besar. Dia mesti sampai 2-3 hari. Bekalnya habis, turun ke bawah lagi, nemui istrinya lagi, ambil bekal lagi, naik lagi, sampai beberapa kali demikian. Datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, datang malaikat Jibril. Nah, sekarang wahyu apa yang pertama kali turun kepada Nabi? Surat apa yang pertama kali turun kepada Nabi? Surat apa Bu? Hah? Ada yang jawab. Al-Alaq.
Berapa ayat? 1 sampai 5. Coba baca Al-Alaq 1 sampai 5. Hafal enggak? Coba baca. Coba berdiri sini. Baca di situ aja, baca. Baca di situ. Ini Habib Syakir ini sudah hafal Quran 30 juz. Nah, Ya. coba langsung dengarkan bacaannya sama Habib Syakir berapa? Ya, coba baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Takbir. Masya Allah. Nanti hafal Qurannya di pondok Habib di Panen. Ya, habis. Ini dari tadi jawabannya benar semua, sampai hafalannya bagus, bacaannya luar biasa bagus. Jadi kita doakan nih, siapa namanya? Siapa? Lutfiana Ulfa. Nah, ini kita doakan Lutfiana jadi hafidhah 30 juz. Amin. Amin. Masya Allah. Jadi itu. Nah, kembali lagi. Jadi wahyu yang pertama kali turun adalah Al-Alaq 1 sampai 5 yang sudah dibacakan oleh Lutfiana tadi, Masya Allah. Kemudian di umur berapa Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Jadi kan setelah Rasulullah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berdakwah kepada orang kafir Quraisy. Ada yang menerima, ada yang menolak, dengan hadapan yang luar biasa menghadapi orang kafir Quraisy, sampai Rasulullah diboikot, Rasulullah sahabatnya disiksa yang tidak ada kekuatan sampai dibunuh. Jadi Rasulullah dakwah di kota Makkah itu luar biasa, ujiannya luar biasa, dan Rasulullah serta sahabat dilarang untuk berperang. Jadi setiap datang gangguan dari orang kafir disuruh sabar. Di saat Rasulullah di Mekah disuruh sabar, jangan ngelawan, kata Allah Subhanahu wa taala. Belum ada perintah untuk berperang. Akhirnya karena sudah sangat luar biasa gangguan orang kafir, sudah sangat luar biasa pemberontakan mereka terhadap Rasulullah SAW dan sahabat, akhirnya Allah izinkan untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, sekarang di umur berapa? Di umur berapa Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Ada yang tahu, Bu? Berapa? Mesti jawab. 53 tahun. Jadi Rasulullah berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. Dan selama 13 tahun menghadapi cobaan yang luar biasa. Singkat cerita, Rasulullah diizinkan hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah di umur 53 tahun. Hijrah ke kota Madinah. Dapat sambutan yang luar biasa dari kota Madinah. Dan karena mereka sudah mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah hijrah kota Madinah, itu orang Madinah udah ada yang datang ke kota Mekah, nemuin Nabi, beriman kepada Nabi, dan mereka kembali ke kampungnya ke kota Madinah sudah menyebarkan Islam. Sebelum Rasulullah datang, udah banyak orang Madinah yang masuk agama Islam. Rasulullah hijrah ke kota Madinah di umur 53 tahun. Nah, sekarang siapa temannya Nabi di saat beliau hijrah? Rasulullah hijrah nggak sendirian, ada yang mendampingi Nabi. Nah, sekarang siapa pendamping Nabi di saat Rasulullah hijrah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Skornya udah berapa? Mungkin udah 7 skornya ya. Dan tadi jawab. Ya. Jadi yang mendampingi Nabi itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan juga beliau sekalian menjadi mertuanya Nabi. Tadi ada yang jawab ayahnya Sayyidah Khadijah, Sayyidina Abu Bakar. Emang mertua Nabi harus dibawa, semuanya dipersiapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di hijrah ditemani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan luar biasa kalau kita buka sejarah tentang hijrah itu banyak daripada hikmah-hikmah yang bisa diambil. Tapi kita waktu nggak cukup, kalau kita bahas semua ntar
jam 4 nggak selesai-selesai, sampai maghrib nggak selesai-selesai. Kita ambil sedikit aja. Jadi itu pendamping Rasulullah di saat hijrah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita sekarang terakhir, pertanyaan terakhir Bu. Di umur berapa Rasulullah SAW meninggal? Umur berapa Bu? 63 tahun semua, bukan itu aja. Tahu semua, ya. Umur 63 kan? Umur 63 tahun. Jadi Rasulullah dakwah di kota Madinah berapa tahun? 10 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Di Mekah 13 tahun lebih lama, tapi dakwahnya nggak begitu menyebar. Dapat gangguan yang luar biasa, dapat cemoohan yang luar biasa. Tapi di Madinah cuma 10 tahun, di waktu itulah dakwah Islam berkembang dengan pesat. Di 10 tahun itulah Rasulullah diizinkan untuk berperang. Di Madinah diizinkan perang. Dan perang yang pertama kali adalah perang Badar, perang melawan orang kafir Quraisy, dan perang itulah yang menentukan kemajuan agama Islam. Di perang itu Allah menangkan umat muslimin. Itu di 10 tahun. Jadi di sini diambil hikmahnya, setelah menghadapi kesulitan pasti akan ada kemudahan. Berakit-rakit dahulu, berenang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu benar pepatahnya. Jadi itu ada buktinya dari Al-Qur'an. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi itulah Bu, sedikit daripada kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau kita mau bahas tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, Bu. Sangat panjang, sangat banyak, dan sangat indah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, kita memperingati Maulid untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bu, setelah kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan kita dapatkan? Kita kenal Nabi Muhammad, beliau demikian, akhlak beliau demikian, sejarah beliau demikian. Kenal banget sama Nabi. Apa yang akan kita dapatkan setelah kita mengenal? Yang akan kita dapatkan setelah mengenal tidak lain adalah rasa cinta. Tidak akan cinta pada seseorang kalau kita tidak mengenal. Jadi kalau pengen cinta Nabi, syarat yang pertama harus kenal Nabi. Jadi kalau ada orang aku cinta Nabi, ditanya kapan Rasulullah lahir, bengong, dia nggak tahu. Oh, itu bohong orangnya. Bohong. Contoh aja, kalau orang cinta sama sekarang banyak artis-artis lah, mau artis dari Indonesia, mau artis dari internasional, banyak Korea nggak tahu lagi itu ya, artis orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Kalau mereka yang namanya fans, ya kan, orang yang cinta, pasti dia tahu tentang orang yang di fansnya itu. Ada orang fans sama Ronaldo. Oh, luar biasa. Tahu tanggal lahir Ronaldo, tahu anak Ronaldo, tahu ibu bapak Ronaldo, tahu sejarah hidupnya Ronaldo. Gitu nggak pasti kalau orang cinta. Jadi kalau kita mau cinta sama Nabi Muhammad SAW, syarat yang pertama adalah harus kenal. Dan inilah Maulid Nabi Muhammad SAW, momentum untuk mengenal secara dalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mau tanya Bu, di sini semua cinta Nabi apa enggak? Di sini semua cinta Nabi apa enggak? Kalau kita ngaku cinta Nabi, kita harus kenal Nabi yang pertama. Kemudian salah satu syarat kita cinta Nabi Muhammad SAW, ada syarat yang lain tuh, bukan hanya mengenal. Setelah mengenal, jatuh cinta, kemudian syarat yang paling utama juga adalah kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita bahas orang yang cinta artis, tahu sejarah, dan juga pasti ikut dengan artisnya. Ronaldo potongan rambutnya belah pinggir atau potongan gimana? Yang cinta Ronaldo pasti potongan sama. Kalau di kamarnya pasti fotonya tentang Ronaldo semua. Dia tahu perpindahan klubnya dari ini ke ini, tahu sejarah tentang riwayat dan bolanya. Yang cinta Ronaldo. Nah, kalau cinta Nabi Muhammad SAW harus ikut Nabi Muhammad SAW, harus taat sama Nabi, ikutin semua perintah Nabi, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya harus
dilaksanakan atas dasar kecintaan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang ini ngaku, aku cinta Nabi, tapi sholat 5 waktu ada yang bolong-bolong, itu cinta apa enggak? Cinta apa enggak? Ada orang ngaku cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi puasa Ramadan bolong-bolong, itu jujur apa enggak cintanya? Enggak, itu bohong. Jadi itu syarat kedua adalah harus ikut mengikuti sami'na wa ata'na kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti yang pertama, ikuti daripada perintah-perintah wajibnya. Yang wajib salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat yang ada harta, dan lain-lain daripada perintah wajib. Kemudian ditambah dengan sunnah-sunnah. Jangan hanya wajib aja, tapi harus ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi banyak, Bu. Sunnah Nabi banyak. Ada sunnah yang bersifatnya ibadah, ada sunnah yang bersifat ibadah. Sholat qobliyah ba'diyah, puasa Senin Kamis, puasa pertengahan bulan, puasa di hari-hari tertentu, kemudian bersedekah dan macam-macam daripada ibadah-ibadah sunnah. Harus ikutin semuanya semampu kita. Ya enggak? Ikutin semua sunnah Nabi yang ibadah. Nah, sunnah Nabi juga bukan hanya sekedar ibadah. Sunnah Nabi bukan hanya sekedar ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sungguh bagi kalian dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Jadi semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik. Jadi bukan hanya sekedar ngikutin ibadah Nabi, tapi ikutin juga akhlaknya ikutin akhlak Nabi. Semua akhlak yang Rasulullah lakukan itu juga sunnah, termasuk akhlak Rasulullah dalam bergaul, akhlak Rasulullah terhadap yang tua, akhlak Rasulullah terhadap yang muda, terhadap anak kecil, akhlak Rasulullah terhadap musuh pun Rasulullah ada akhlak. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan hanya sekedar ngikutin sunnah yang ibadah, tapi mukanya cemberut terus. Ibadah banyak, tapi setiap ketemu orang mukanya masem, gak mau negor, gak mau senyum. Tapi senyumnya sama jenis, Bu. Jangan senyumnya kepada lawan jenis, bahaya, Bu. Bahaya. Jadi itu akhlaknya dijaga. Kata Rasulullah SAW, khiyarukum ahasinukum akhlaqah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi ibadah kita ini harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Percuma ibadah banyak tapi akhlak sedikit. Percuma ibadahnya luar biasa tapi dia sama orang tuanya kurang ajar. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbiris sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Ibadah, takwa adalah ibadah. Kemudian wa adbiris sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapus perbuatan buruk. Ibadah enggak? Ibadah, tapi yang terakhir ini kuncinya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah engkau kepada manusia dengan akhlak yang baik. Itu kuncinya. Jadi kalau pengen kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, mengaku membuktikan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus memperbaiki hablum minallah wa hablum minan nas. Jangan hanya pada Allah kita baik, ibadah banyak tapi sama orang jahat. Perbaiki akhlak. Disinilah momentum kita untuk memperbaiki akhlak kita dengan mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka sejarahnya, Bu, tentang akhlak Nabi luar biasa banyak, Bu. Gak cukup waktu kita untuk menceritakan akhlak Nabi. Tinggal ibu buka daripada bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirat, ibu-ibu, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Jadi poin-poin yang saya sampaikan, pertama, berkumpul memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengenal dan mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tumbuh rasa cinta, dan rasa cinta pada Nabi harus dibuktikan dengan sami'na wa ata'na, taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kita pada Nabi akan menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat
Nanti kata Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan yang dia cintai. Jadi kalau pengen sama Nabi harus cinta Nabi. Nabi di akhirat di mana tempatnya, Bu? Nabi di akhirat di mana tempatnya? Di surga Allah. Nabi di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengen masuk surga sama Nabi harus cinta Nabi. Kalau kita cinta sama selain Nabi, siapa yang kita cintai? Kalau cinta sama orang Korea yang non muslim, di mana nanti di akhirat tempatnya? Di neraka Allah. Orang kafir di neraka Allah. Cinta sama orang kafir nanti dikumpulkan sama mereka di mana? Di neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa cinta yang luar biasa dalam hati kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara qaulan wa fi'lan, perbuatan, ucapan, akhlak, budi pekerti, zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sudah ngantuk. Ngantuk apa lapar? Enggak ya? Masih semangat? Masih semangat? Terus sampai jam 6. Jadi alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-adim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nawaina kama nawa salatul salihin, nawaina kama nawa jamil masyayikhana wa ma'alimana. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihi wa aslih niyatana bi niyatihi. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ibu-ibu, Bu, tentu yang Habib hormati para panitia perayaan Maulid Nabi daripada Masjid Al-Ghulam, ibu-ibu yang baju seragam, ibu-ibu panitia, dan juga yang Habib hormati ibu-ibu yang hadir. Ibu-ibu yang hadir, yang alhamdulillah sudah mulai pada pakai cadar semua. Oh, masker. Kira kalau pakai cadar tadi. Ibu-ibu sudah mengenal tadi tentang Nabi Muhammad? Kok yang jawab belakang? Sudah mengenal tadi tentang Nabi Muhammad? Sudah mengenal? Banyak atau dikit? Untung yang jawab anak-anak. Kalau ibu yang ngomong banyak, wah kacau ini. Belum belajar tentang sejarah Nabi dengan istrinya, dengan sahabatnya, sejarah Nabi ketika perang. Wah, banyak lagi sejarah Nabi. Sejarah Nabi, banyak lagi. Alhamdulillah tadi sudah kita kenal sedikit sosok Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ibu-ibu, di perayaan Maulid Nabi ini, Bu, tadi sudah disampaikan oleh Habib Syakir. Jadi bahan yang mau Habib sampaikan sudah diambilnya semua.
Jadi Habib tambahkan lagi, Bu. Bu, nambahin. Sebenarnya tadi udah kenyang. Banyak tadi udah dapat dari Habib Syakir. Tapi tidak tahu ini. Tambah cinta, tambah sayang enggak dengan Nabi Muhammad? Tambah cinta, tambah sayang enggak dengan Nabi Muhammad? Iya, sayang dengan Nabi Muhammad atau sayang sama corona? Ini. Gara-gara corona banyak orang tidak merayakan maulid. Ya, gara-gara corona maulid nggak berani. Orangnya takut atau pengurusnya takut, tidak tahulah. Ini, dua-duanya ya. La ilaha illallah. Bu, 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 yang di luar. Bu, enak yang di luar sambil makan, sambil jajan, ya. Ya, kalau yang di luar itu maklum karena banyak anak-anaknya kan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang di belakang dan yang lagi nonton, jadi banyak orang sekarang ini takut dengan corona. Padahal corona itu kelihatan enggak? Pernah lihat corona enggak? Pernah lihat COVID? Kalau dia dari Cina jadi dia dipanggil COVID. COVID kan? Dia dari Cina. Apa namanya daerahnya? Wuhan. Dari Wuhan. Dipanggil COVID. Coba kalau dia dari Jawa, Mas Pit. Iya, coba kalau dia dari Bogor, Kang Pit. Kalau dari Padang, David. Kalau dari Banjar, apa kalau dari Padang? Kalau dari Banjar? Banjar banyak bahasa. Kampit bisa. Ikampit. Jadi ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at. Habib mau nambahin. Perayaan Maulid Nabi ini, Bu, perayaan Maulid Nabi ini biar kita tahu Nabi Muhammad itu bukan orang biasa. Bu, jawab dengan jujur. Jangan mikir, langsung. Nabi Muhammad itu sama tidak dengan kita? Nabi Muhammad itu sama tidak dengan kita? Perbedaan pendapat antar ulama. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan tidak. Bu, Nabi Muhammad itu punya kulit dah? Nabi Muhammad itu punya rambut dah? Nabi Muhammad itu punya keringat dah? Nabi Muhammad itu sama dah dengan kita? Bu, keringat Nabi Muhammad, keringat kita baunya apa? Bu, keringat kita baunya apa? Tidak ada bau. Apalagi kalau suaminya pulang kerja, apa baunya? Asem, pahit, kelet, bawang busuk. Ya, Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diriwayatkan ada seorang perempuan masih qorobah, masih keluarga dekat dengan Rasulullah, tidak batal wudu dengan Rasulullah karena rodoah. Apa? Namanya Ummu Sulaim.
Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini punya ibu namanya Ummu Sulaim. Rasulullah, ibu-ibu, kalau melewati rumah Ummu Sulaim, panas, terik matahari, Rasulullah langsung mampir belok mampir ke rumah Ummu Sulaim. Istirahat Rasulullah. Bareng tertidur. Ini subhanallah, Ummu Sulaim ketika melihat Rasulullah tidur, terlihat butiran-butiran keringat bagaikan mutiara. Kalau keringat kan air keluar kan? Itu Ummu Sulaim melihat Rasulullah tidur, di keningnya itu ada butiran-butiran. Butiran itu akan lama dan wanginya lebih wangi daripada kasturi. Lebih wangi dari kasturi. Parfumnya yang asal usul dari keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringat kita bau apa tadi? Asam. Keringat Nabi Muhammad bau apa? Bau kasturi, parfum, wangi. Sama tak keringat kita dengan keringat Nabi Muhammad? Sama tidak keringat kita dengan keringat Nabi Muhammad? Jadi kita sama Nabi Muhammad sama tak? Satu. Keringat tidak sama. Keringat tidak sama. Sekarang yang kedua. Sudah keringat, kemudian kulit Nabi Muhammad. Ibu ada kulit, Bu? Pernah berubah kulit? Ular kali ya. Ibu-ibu, Nabi Muhammad ini ada seorang sahabat. Nabi Muhammad lagi sakit, lagi akhir-akhir umurnya. Rasulullah berdiri. Ketika Rasulullah berdiri, Rasulullah mengatakan, sahabatku, siapa di antara kalian yang dulu pernah merasakan kezalimanku? Aku pernah memukulnya, aku pernah berbuat zalim kepadanya, atau aku ada hutang dengannya. Sahabat semua terdiam, tidak ada yang menjawab, diam semua sahabat. Kenapa? Tidak mungkin mereka akan, walaupun Rasulullah pernah memukul mereka, tidak mungkin mereka akan membalas Rasulullah. Subhanallah. Ada satu yang berdiri. Saya ya Rasulullah. Kenapa kau? Apa yang pernah aku perbuat kepadamu? Ya Rasulullah, dulu di waktu peperangan engkau naik kuda dan di tanganmu ada cemeti. Tahu cemeti? Cambuk. Di tanganmu ada cambuk yang biasa engkau pukul ke kudamu. Biar kudamu berjalan cepat. Dan ketika engkau memukul cemeti itu ya Rasulullah, aku ada di belakang. Bukan kuda yang kena, tapi aku yang kena cemeti itu tersebut. Jadi aku mau balas ya Rasulullah. Aku minta, aku sekarang mau mencambukmu ya Rasulullah. Berdiri Abu Bakar, biar aku, jangan Rasulullah. Kata Rasulullah, Abu Bakar, dulu, ini urusan aku dengannya. Umar, ya Rasulullah, ya Fulan, biar aku saja, jangan Rasulullah. Kata Rasulullah, Fulan, ini antara aku dengan dia. Ali bin Abi Thalib berdiri, ya Fulan, biar aku menantunya, biar aku. Kata Rasulullah, ya Ali, ini antara aku dengannya. Hasan dan Husain berdiri, paman, biar kami saja paman, kami cucunya, biar kami saja. Wahai anakku, duduk. Karena Hasan dan Husain itu anak Rasulullah. Memang dia cucu Rasulullah, tapi dia dijadikan anak Rasulullah. Nah, makanya keturunan Rasulullah diambil dari Hasan dan Husain. Hada wa hada ibni, kata Rasulullah. Ini dan ini adalah anakku, Hasan dan Husain. Subhanallah, kata Rasulullah. Bilal, Bu, halo, ada, lanjut, nyambung nggak ceritanya? Nyambung. Kalau nggak dinyambung, review. Ya,
Bilal, kau pergi ke rumah Fatimah. Boleh duduk, Bu? Kau pergi ke rumah Fatimah. Kau ambil cemeti di rumah Fatimah. Fatimah ini putri Nabi. Kata Bilal, siap komandan, 86. Sahabat itu, Bu, kalau disuruh Rasulullah tidak pernah. Kenapa ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Jangan ya Rasulullah. Tidak pernah bantah. Lain murid sekarang. Murid sekarang sama kalau gurunya dibantah. Nak, tolong ambilin. Ustadz nih, aku terus. Itu murid zaman sekarang. Kalau murid zaman dulu, sahabat tidak pernah bantah. Apa kata Rasulullah, siap, jalan. Bilal datang ke rumah Fatimah. Fatimah terkejut, kenapa Rasulullah minta cemeti, minta cambuk? Kata Bilal, ada orang gila. Mau balas dendam. Dulu dia pernah kena cambuk Rasulullah. Sekarang dia mau cambuk Rasulullah. Kata Fatimah, ya Bilal, tolong sampaikan kepada orang itu. Biar aku yang gantikan ayahku. Ayahku sedang sakit, biar aku saya yang gantikan. Jangan dia. Kata Bilal, ya Fatimah, Abu Bakar sudah sepertimu. Dilarang Rasulullah. Umar sudah, Ali sudah, Hasan dan Husain sudah, tapi dilarang oleh Rasulullah. Akhirnya cemeti dibawa sampai ke masjid. Ya Rasulullah, ini cambuk yang Rasulullah, kasihkan ke dia. Dikasihkan, nah ini cambuk. Bilal pun marah. Ini orang tidak beres, kada waras. Tidak lama lagi ketulahan ini. Jadi subhanallah, kata Rasulullah, nah sekarang cambuk sudah ada di tanganmu, sekarang mulailah. Rasulullah berdiri. Kata orang tadi, ya Rasulullah, dulu waktu aku kena cambuk, aku tidak pakai baju. Aku sekarang minta engkau pun buka baju. Nah, pakai nawar lagi. Kata Rasulullah, akhirnya Rasulullah buka baju Rasulullah. Sahabat tidak pernah melihat badan Rasulullah. Ketika melihat badan Rasulullah, semuanya tercengang. Tercengang kenapa? Alangkah bagusnya badan. Kalah, Bu, aderai. Tidak bisa dibayangkan keindahan badannya Rasulullah. Tidak bisa. Siapa artis laki-laki yang paling ibu kagumi? Jauh benar dengan badan Rasulullah. Dengan Habib jauh, apalagi dengan itu lah. Iya. Ibu-ibu, sahabat melihat badan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, alangkah bagusnya badan. Ya. Kalau dibuka sejarah Sama'il Rasulullah, badan Rasulullah itu bidang. Udah terbayang lagi sudah. Nanti ibu malam nih gawat nanti. Iya. Ibu-ibu, akhirnya Rasulullah buka badan, kata Rasulullah, sekarang pukul. Apa kata orang ini? Langsung dia mendekati Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, sudah dekat dengan Rasulullah, dia lempar cambuk, dia peluk Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta maaf ya Rasulullah, aku berbuat begini bukan aku mau memukulmu ya Rasulullah, aku hanya ingin kulitku menyentuh kulitmu ya Rasulullah, biar kulitku tidak tersentuh api nerakanya Allah ya Rasulullah. Bukan aku mau mencambukmu ya Rasulullah, enggak. Walaupun kau bunuh aku ikhlas. Aku mau, tapi aku hanya ingin kulitku menyentuh kulitmu, biar kulitku diharamkan terkena api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kalian mau lihat orang ahli surga? Ini lihat laki-laki ini. Inilah orang ahli surga. Yang kulitnya telah menyentuh kulitku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat gembira, langsung sahabat diizinkan oleh Rasulullah, hayo silakan satu persatu memeluk kulitku. Semua memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara siapa? Gara-gara satu sahabat yang tadi
yang membuat cerita biar menyentuh kulitnya dengan kulit Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Itu kulit Rasulullah sama tak dengan kulit kita? Sama dah? Sama tidak? Kalau kita menyentuh kulit suami masuk surga dah? Masuk surga kalau ikhlas. Itu tapi kalau menyentuh kulit suami nggak ikhlas, marah-marah lagi, itu neraka. Bu, ibu kalau wudhu butuh air berapa banyak? Banyak, Bu? 1 ember cukup? Cukup? Bohong. Bu, ember besar ya. Ibu kalau buka keranan, ibu kalau ngambil air wudhu, Bu, jangan kerananya dihabiskan, jangan. Kalau air masjid, ibu buka kerananya besar, itu air wakaf. Ibu mubazir dengan air wakaf, hukumnya haram. Ibu mubazir dengan air sendiri, hukumnya makruh. Rasulullah kalau berwudu, Bu, Rasulullah kalau berwudu cukup dengan air sebegini. Cukup dengan air begini kalau Rasulullah berwudu. Kalau dalam riwayat itu begini. Nah, ini air tuh cukup kalau dijumlahkan dari muka ke tangan, kepala, ke telinga, kaki, semuanya tuh air itu dijumlahkan cuma 1 genggaman ini. Apa bahasanya nih? Ini bahasanya apa nih? Kalau bahasa sini? 1 genggam ya? Rasulullah muka 3 kali, tangan 3 kali, kanan kiri 3 kali, kepala 3 kali, telinga 9 kali, kemudian tokok 3 kali, kaki 3 kali. Jumlah semua airnya cuma begini, 1 genggam air saja. Percaya tak? Percaya tak? Dari mana percaya? Bu, sahabat pun mendengar cerita, tabiin mendengar cerita ini dari sahabat, bengong. Masa sih Rasulullah cuma butuh air 1 genggam untuk wudu? Apa kata sahabat? Sahabat bilang apa? Kulit Rasulullah beda dengan kulit kita. Bedanya apa? Gambarannya, Bu, gambarannya kalau kulit Rasulullah itu bagaikan keramik, sedikit saja bisa bersih. Kulit kita bagaikan aspal. Kulit Rasulullah bagaikan keramik, kulit kita bagaikan aspal. Boro-boro air seember, ngepel aspal. Belum barulah nyiram sudah hilang resep. Kalau keramik 1 tetes saja, ini keramik itu kayak kaca, tetes, enggak lama ya, bersih langsung keramiknya. Itu perumpamaan kulit Rasulullah dengan kulit Rasulullah. Kalau wudu air sampai ke muka, air itu berjalan sendiri. Air itu berjalan sendiri, meratakan daripada semua batasan muka. Itu kulit Rasulullah. Sama tak kulit kita dengan kulit Rasulullah? Sama tak? Rasulullah dengan kita sama atau beda? Masih sama juga. Rasulullah kalau status manusianya sama, tapi kalau status dalam fisiknya beda. Nah, makanya Habib Ali Habsyi mengatakan dalam Maulid Habsyi, basyarun la kal basyar. Dalam Maulid Habsyi dikatakan apa? Nabi Muhammad itu basyarun. Nabi Muhammad itu manusia, tapi lakal basyar, tapi tidak seperti manusia biasa. Kenapa? Kulitnya sama-sama kulit, tapi kulit Nabi Muhammad mengeluarkan keringat wangi. Kulit sama-sama kulit, tapi kulit Nabi Muhammad bagaikan keramik. Kulit sama kulit, tapi kulit Nabi Muhammad yang menyentuhnya terbebas dari api neraka.
Jari, sama-sama jari, Bu. Bu. Ada jari tak? Mana jarinya? Ada? Ada kan? Ah. Ada berapa jari, Bu? Ada berapa jari? 10. Salah. 20. Jari kali Ibu, jari Ibu 10. Cacat. Iya, jari itu 20, kaki 10. Tangan 10, kalau cuma 10, cacat. Iya, Bu. Rasulullah punya jari. Nah, jari Rasulullah ini di salah satu peperangan, kalau tidak salah di perang Tabuk, Rasulullah meletakkan jari Rasulullah ini di satu wadah air. Di wadah air tadi untuk digunakan sahabat berwudu. Dari jari jemari Rasulullah ini mengeluarkan air. Bu, pernah tak Bu jari-jarinya keluar air? Pernah tak? Hah? Pernah tak? Rasulullah pernah keluar air, Bu, dari jari jemari ini. Makanya kata para ulama, air yang paling apar Nabi Muhammad itu berarti telah menghina kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak boleh dibuat-buat gambarnya. Nabi Muhammad melarang. Kenapa? Jangan jadikan aku seperti Isa. Jangan jadikan aku seperti Isa. Oleh umatnya. Apa? Oleh umatnya Nabi Isa itu digambar. Setelah digambar, dia jadikan Tuhan. Nah, tidak boleh. Itu. Makanya diharamkan. Makanya kalau ada produk-produk yang keluaran daripada Perancis, boikot. Ada, karena dia telah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Produk-produk Perancis boikot semua. Susu SGM apa-apa itu yang produk Perancis tinggalkan. Ada, ganti susu kambing. Susu kambing lebih sehat daripada susu SGM. Hah? Iya. Susu kambing, minum susu kambing bubuk itu lebih sehat. Apalagi kalau anaknya masih di bawah 2 tahun, ASI. Jangan baru 6 bulan sudah susu formula. Ujung-ujungnya anaknya bukan anak ibu, anak kaleng. Ya, nah itu. Jadi makanya ibu-ibu jangan samakan Nabi kita dengan orang biasa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah tambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Allah tambahkan kenal kita dengan Nabi Muhammad. Allah tambahkan rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad. Allah tambahkan kedekatan kita kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita insyaallah. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Habib, silakan, nanti ada maulid di Pulau Palas di majelis kita. Mungkin kalau mau hadir silahkan. Bagi yang punya kesempatan di Pulau Palas esok Selasa siang. Siang. Mungkin ini yang bisa Habib sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Habib Syakir, beliau sama dengan Habib dari Palembang, beliau penghafal Quran yang sudah 30 juz, dan insyaallah mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hada ma'adulakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.